Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pada renungan di pagi hari ini. Saya berharap kabar kita semua adalah kabar sukacita. Untuk itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Bapa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penjagaan-Mu dalam istirahat, dalam tidur kami, sehingga kami boleh bangun di hari yang baru. Pada pagi hari ini. Tuhan kami mau dengar-dengaran firman-Mu ya Tuhan. Agar setiap apa yang kami katakan, apa yang setiap kami pikirkan, dan apa yang kami lakukan dalam hari ini Tuhan, seturut dan kehendak Tuhan. Beracara Engkau seluas-luasnya kami siap untuk mendengarkannya. Kami juga teringat bagi rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan kesabaran. Kami serahkan ibadah kecil ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sedikit demi sedikit. Itulah judul renungan kita di pagi hari ini, dan landasan firman Tuhan diambil dari Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang duduk di bawah pohon yang ada di halaman rumah berkata, "Tuhan, mengapa engkau tidak menyingkirkan masalah saya yang besar ini? Kok hanya yang kecil ini saja?" Suaranya tanpa sengaja didengar oleh seorang tetangga yang lain. Sayangnya, tetangga itu juga tidak bisa memberikan nasihat kepadanya. Mungkin saja tidak hanya seorang yang duduk di bawah pohon itu yang mempunyai pemahaman seperti itu. Kita juga, dan masih banyak orang yang lain. Mungkin kita pernah memikirkan hal yang sama. Adalah baik kalau kita memperhatikan apa yang difirmankan Tuhan kepada bangsa Israel. Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Sangat mungkin kalau bangsa Israel juga berharap supaya Tuhan secepatnya menghalau seluruh orang Kanaan, sehingga mereka bisa menikmati keamanan dan kenyamanan hidup tanpa gangguan dari orang-orang di situ. Namun nyatanya bukan hal itu yang terjadi. Menarik untuk diperhatikan, ternyata Tuhan mempunyai maksud dan korelasi dengan caranya dan juga dengan keadaan alam. Musa mencatat bahwa Tuhan memakai binatang-binatang untuk menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het dari depan bangsa Israel. Seandainya seluruh orang Kanaan itu terhapus atau terhalau dari tempatnya, sementara bangsa Israel jumlahnya belum seberapa banyak, maka populasi binatang tersebut akan berkembang sangat cepat dan akan melebihi jumlah Israel. Tentu saja ini membahayakan kelangsungan hidup orang Israel sendiri. Sehingga Tuhan mengatur sedemikian rupa ekosistem dan keseimbangan supaya terjaga. Keamanan bangsa Israel terjamin. Tuhan menghalau orang-orang Kanaan sedikit demi sedikit. Sementara itu orang Israel bertambah banyak. Dan pada saatnya nanti, orang Israel akan mampu dan tepat menggantikan kedudukan penduduk asli tersebut. Dan di samping itu, cara yang Tuhan buat ini baik bagi kerohanian orang Israel. Sebab ini akan membuat mereka tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan. Mereka tidak akan lupa diri dan terlena karena keamanan kenyamanan. Lebih jauh, ini merupakan latihan iman bagi ketaatan
ketaatan bagi orang Israel. Sebab Tuhan memang sudah berjanji akan menghalau orang-orang Kanaan dan memberikan tanah itu untuk bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara yang saya kasih, bagaimana dengan kita? Ketika masalah kita belum terselesaikan semuanya, sebenarnya Tuhan tidak lupa kepada kita. Tuhan juga tidak sedang mempermainkan kita. Tuhan tahu mengapa penyelesaian masalah itu harus ditunda. Tuhan tahu mengapa penyelesaian masalah itu terasa lama buat kita. Dia juga tahu kapan saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita mengalami hal tersebut, mari kita bersyukur. Sebab Tuhan tetap mengasihi kita. Sehingga dia menginginkan rohani kita tidak tertidur. Kita tetap bergantung dan kita tetap berharap dan waspada. Hidup ini akan dinamis. Kita tahu bahwa kita perlu berjuang, bahwa masalah masih tetap ada dalam hidup kita, sehingga kita tetap memanggil nama Tuhan dalam hidup ini. Tetap membaca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan untuk berperang melalui permasalahan kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika permasalahan kehidupanmu engkau rasakan sepertinya stuck, atau tidak jalan, atau tidak menghasilkan apa-apa, Tuhan tetap bekerja. Tuhan menginginkan rohani kita tidak tertidur. Dia ingin tetap kita berpegang pada iman dan pengharapan kepadanya. Sampai kita nanti akan menikmati janjinya bahwa dia akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Jadi terus setia melakukan setiap langkahmu. Setia untuk tetap mengerjakan tugasmu di dalam Tuhan. Dan tetap berharap kepada dia. Janji Tuhan akan tetap terlaksana bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Ampuni aku Bapa, karena terlalu mudah untuk mengeluh. Mampukan aku Tuhan untuk melihat pada masalah yang sudah teratasi. Sehingga aku kuat untuk menghadapi segala permasalahan di depanku yang belum selesai. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Di balik penundaan Tuhan menyelesaikan masalah kita, ada kebaikan yang tak terselami. Selamat pagi, selamat merenung, selamat menjalani hari yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita. Amin.